menurun ya kalau kita 100% hanya mengandalkan AI tanpa kita melatih diri kita. Makanya penting untuk mempersiapkan diri kita juga sih ya untuk masuk ke teknologi AI ini kalau mau lebih dalam. Terus yang kedua, kadang ada hak cipta di situ. Tahu nggak sih yang berapa tahun lalu gitu atau 2 tahun lalu yang banyak banget orang nge-generate foto ala-ala Ghibli ya, salah. Ghibli itu kan sampai sih kalau nggak salah si kreator Ghiblinya sampai sempat protes atau gimana itu kan terkait hak cipta juga ada. Berpikir kritis, berpikir kreatif itu kan pasti turun gitu kalau benar-benar digunain 100% gitu sih. Sama kontrol diri sih kayak tadi, tahu kapan waktunya kita harus mandiri, tahu kapan waktunya kita bisa memanfaatkan. Nah, ada nggak sih pekerjaan yang itu tuh nggak bisa digantikan AI? Maksudnya tetap butuh manusia gitu? Ada guru kalau menurut aku, karena guru itu kan apa sih, ke anak tuh kita ada interaksi, kita ngajar emosi ke anak. AI itu belum sampai situ gitu di tahap itu kalau dari aku ya. GPT kita nggak di-train, dia akan kayak gitu, dia akan apa sih, surga telinga gitu ke kita. Overvalidasi ya itu ya. Jadi hasilkan sesuatu tuh jangan yang apa sih, berlebihan gitu, dari nanti bisa jadi kesannya pembohongan publik kan. Bagaimana AI itu mengubah cara kerja ya. Jadi kalau dulu kita butuh waktu yang lama untuk bikin sesuatu, sekarang dengan adanya AI itu memudahkan ya. Tapi tetap ingat, tetap butuh sentuhan manusia, tetap butuh manusia yang berpikir kritis, karena kadang ketika AI generate sesuatu tuh nggak ada emosinya. Sebenarnya kan kalau kita bikin video, foto, poster, yang paling penting itu bagaimana kita grab attention, emosinya si orang yang lihat. Gitu. Tetap butuh itu sih. Oke. Nah, kalau resiko terbesar dari menggunakan AI ada nggak sih? Tadi otaknya jadi nggak terlalu kreatif lagi gitu ya, jadi cara kita menulis jadi tumpul, terus ide-ide juga yang tadinya bisa banyak tiba-tiba jadi mandek kayak gitu sih. Dari lebih ke cara berpikirnya sih kalau dari saya. Resiko terbesar tuh banyak ya. Lihat aja tuh sekarang, perhatikan gak sih poster-poster makanan, poster-poster jualan itu sangat terlihat hasil dari ChatGPT. Dari warnanya yang terlalu tajam, terus elemen-elemen di dalam, si bentuk-bentuk font itu sih. Jadi kalau menurut aku, yang pertama tuh kalau kita terlalu bergantung dengan AI kan berarti kreativitas suka jadi menurun ya. Kalau kita 100% hanya mengandalkan AI tanpa kita melatih diri kita. Makanya penting untuk mempersiapkan diri kita juga sih ya untuk masuk ke teknologi AI ini kalau mau lebih dalam. Terus yang kedua, kadang ada hak cipta di situ. Tahu nggak sih yang berapa tahun lalu gitu atau 2 tahun lalu yang banyak banget orang nge-generate foto ala-ala Ghibli ya, salah. Ghibli itu kan sampai sih kalau nggak salah si kreator Ghiblinya sampai sempat protes atau gimana itu kan terkait hak cipta juga ada. Itu sih kalau dari aku. Terus ini juga mungkin ngaruh ke karakter juga nggak sih? Iya, lebih pengen cepet, terus nggak mau berusaha, jadi kayak udah pengen gampang aja. Kalau kita terlalu ketergantungan dengan AI ya akan jadi kayak gitu sih kadang. Oke. Nah, terus kan biasanya kan kita banyak tanya informasi-informasi ke AI nih. Cara kita buat mastiin informasi-informasi itu akurat gimana? Kalau saya mah, misalnya nih saya nanya teori ya, saya tetap di prompt-nya tetap berdasarkan teori dan jurnal penelitian terbaru sih saya tulis. Jadi ada sumber datanya yang sah gitu. Kalau saya sama sih. Jadi ketika kita minta si ChatGPT buat sesuatu, cari info kan suka ada tuh di belakang kayak sumber, catatan kakinya diambil dari mana. Nah kadang suka lihat di situ kalau misalnya infonya kayak, wah ini kayak webnya kurang terpercaya ya, perlu digali lagi. Kadang aku tetap masih googling ya, cross check lah ya. Cross checknya. Oke. Nah terus gimana sih pendapat Cici dan Kak Tuti tentang AI yang meniru nih gaya seniman kayak tadi ya, Ghibli, terus penulis
penulis atau kreator-kreator lain nih, gimana tuh? Susah juga sih, itu kayak masih perdebatan banyak sih kalau soal itu anak. Jadi karena aku bukan expert di situ, jadi kayak takut gitu mau ngasih statement apapun. Mungkin lebih ke penggunaan ya, kalau for fun aja gitu ya, kayak cuman di-upload di sosmed, cuman sekadar lewat, kayaknya nggak apa-apa deh. Asal jangan diperjualbelikan Kalau gitu diperjualbelikan, iya karena kan punya stylenya Disney style, Ghibli style gitu-gitu sih. Terkait hak cipta sih ya, itu Ya harus agak lebih susah menghargai ke situ sih. Kecuali for fun, kalau kata saya nggak apa-apa sih. Yang penting maksudnya tetap dalam batas penggunaan yang wajar mungkin ya. Betul. Ya jadi nggak menambah follower dengan ciptaan itu gitu ya kan. Kalau misalnya ngomongin skill kita sebagai manusia, apa sih yang perlu kita miliki gitu di era AI ini? Kalau dari aku, satu, berpikir kritis sih. Itu nggak boleh mati. Makanya yang tadi yang aku sampai WA Miss Windy, kayak nggak bisa nih, tetap harus kita buat sendiri untuk caption, untuk deskripsi sesuatu. Karena kalau kita terlalu bergantung, ya itu tadi jadi malas cenderungnya gitu. Kalau tergantung sama AI itu, makanya yang satu dibutuhkan yaitu satu, apa tadi? Berpikir kritis. Yang kedua, yang kita butuhkan itu komunikasi sih. Kalau jangan terlalu sering pakai AI boleh, asal jangan berlebihan. Karena kadang kalau kita udah kebanyakan chat sama mesin, kan kayak interaksi kita sama orang lain tuh suka jadi males, mau tanya ChatGPT aja, mau curhat sama ChatGPT aja. Jadi kayak gitu. Makanya dua itu sih kalau dari aku, berpikir kritis sama tetap komunikasi itu sih dengan manusia ya. Kalau Kak Windy gimana? Kalau saya, kesadaran atas diri yang penuh gitu. Jadi sadar bahwa kita tuh ngegunain AI untuk kepentingan kita sampai mana gitu. Jangan sampai jadi kita menggunakan AI untuk kepentingan kita tapi jadinya merusak potensi diri kita ya. Tadi kemampuan berpikirnya pasti semuanya menganalisa, berpikir kritis, berpikir kreatif itu kan pasti turun gitu kalau benar-benar digunain 100% gitu sih. Sama kontrol diri sih, kayak tadi tahu kapan waktunya kita harus mandiri, tahu kapan waktunya kita bisa memanfaatkan AI. Misalnya tadi deadline mendekati banget gitu ya, kita udah nggak ada waktu, udah itu mah misalnya dengan tapi AI kudu tetap gitu. dicek juga ya. Betul. Jangan Ya, 100%. benar, harus kontrol. Tadi kan sih ada kesadaran diri kan yang perlu, paling penting. Nah itu gimana sih cara kita teh sadar diri kalau misalnya ini udah mulai addicted nih? Karena biasanya kan kita nggak sadar loh kalau ternyata kita mulai addicted nih sama AI. Apalagi tiap hari kita bisa lo aksesnya. Betul. Caranya kontrol sih lebih ini. Kembali lagi sih. Iya, dua itu sih. Sok apalagi yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Pasrah. Coba aja mungkin penonton PWWB mungkin coba nulis sesuatu dan lihat gitu kemampuan saya Iya itu. sih, tetap melatih ya. Benar, kemampuan saya tuh udah sampai mana, mungkin kita harus cek dan evaluasi dulu mungkin ya. Sadari, cek kemampuan kita apakah seperti yang sebelum kita Menggunakan AI atau enggak gitu. Kalau memang udah kerasanya turun banget, mungkin itu jadi warning bahwa harus stop. Nah makanya aku nambahin ya, aku nyeimbangin dengan journaling sih. Tetap nulis gitu, karena ya balik lagi kalau aku keseringan pakai, aku merasa bodoh. Karena apa-apa udah disediakan gitu, udah ada di meja, tinggal makan gitu. Makanya aku tetap nyimbangin dengan itu. Kalau bisa malahan udah ada yang nyuapin gitu ya. Kalau AI itu kayak beneran nggak ada cuma gitu sih. Oke. Nah sekarang kan AI itu kebanyakan udah mulai mengerjakan pekerjaan manusia ya. Maksudnya di perusahaan juga banyak perusahaan pakai AI gitu-gitu ya. Nah ada nggak sih pekerjaan yang itu tuh nggak bisa digantikan AI? Maksudnya tetap butuh manusia gitu. Ada guru kalau menurut aku, karena guru itu kan apa sih, ke anak tuh kita ada interaksi, kita ngajar emosi ke anak. AI itu belum sampai situ gitu, di tahap itu kalau dari aku ya. Karena profesi aku sebagai guru itu sih. Dan mungkin juga psikolog juga sih, walaupun orang kadang suka cari jawaban di ChatGPT atau Gemini, tapi kayak overvalidasi ya ketika datang langsung ke dua arah gini gitu. Emosi sih kecenderungannya overvalidasi jadinya. Kalau jadi semuanya iya nggak apa-apa, nah, kami paham. Kalau ChatGPT kita nggak di-train,
dia akan kayak gitu, dia akan apa sih, surga telinga gitu ke kita. Overvalidasi ya itu ya. Itu Kalau Cici, setuju sama yang Tuti si guru, karena kan walaupun AI udah bikin video, terus ada video pengajaran, kan Beda tetap gitu. aja yang Sentuhan manusia nyetelinnya, juga terus beda. kan ada briefing lainnya. Jadi misalnya apa yang kamu dapatkan dari video tadi, Feedbacknya gitu, ya. feedbacknya, Sama pemberian ini feedback. sih, di Indonesia sendiri masih secara teknologi kita harus jujur sih ya, apalagi di pedalaman tuh masih sangat-sangat terbatas. Banyak yang masih belum kenal AI. Ya, betul nggak? betul. Nah, kalau misalnya kan tadi kan pekerjaan yang nggak bisa digantikan guru atau nggak psikolog ya Kak. Nah, terus kalau misalnya nih untuk pekerjaan-pekerjaan lain, berarti skill apa sih yang tetap perlu dimiliki manusia nih? Maksudnya biar pekerjaannya tuh nggak tergantikan loh oleh AI. Ya itu tadi sih, berpikir kritis, Balik lagi kreativitas, berarti ya. sama ya itu AI itu kadang kan nggak bisa gantiin emosi manusianya. Oh, palingan ini kalau balik lagi ke posisi psikolog, observasi dan wawancara itu pasti ya kalau itu secara profesi ya. Kalau skill secara manusia yang tadi sih tetap kreativitas, karena prompt sebagus apapun ya itu dihasilkan dari hasil berpikir kita sendiri gitu. Betul, kreativitas dan Kalau berpikir secara kritis. keprofesian ya tadi observasi dan wawancara itu kayaknya nggak bisa digantiin gitu, karena kan kita akan bertanya yang selanjutnya berdasarkan jawaban gitu. Oke, mungkin boleh sharing perspektif nggak sih Kak Tuti sama Cici tentang bagaimana sih AI ini akan mengubah kehidupan kita dalam 5 tahun yang akan mendatang, dan mungkin apa sih pesan bagi orang yang masih ragu nih gunain AI gitu? Pasti berubah banget sih, banyak pekerjaan yang akan digantikan, apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Jadi manusianya mungkin tinggal scan, langsung AI yang mikir, AI yang analisa. Nah itu pekerjaan-pekerjaan itu, atau desain juga kan misalnya. Tapi saya nggak tahu sih kayak ngukur kedalaman tanah kayak gitu-gitu. Itu tetap butuh masih butuh manusianya. pakai robot sih. Iya. Nah itu kan berarti program AI-nya akan lebih canggih gitu. Pasti banyak sih yang digantikan gitu. Paling yang tadi sih kemampuan yang berpikir kritis, menganalisa emosi, di rumah sakit juga ya mendiagnosa kayak gitu-gitu sih. Ada pesan nggak Ci untuk orang-orang yang masih ragu pakai AI? Pakailah dengan bijak sih, jangan sampai menjadi berkurang potensi yang kamu punya gara-gara terlalu ketergantungan dan memakai 100% hasil AI tanpa diapa-apain lagi gitu sih. Tetap harus dicek lagi karena belum tentu 100% benar, belum tentu 100% juga sesuai dengan tujuan penggunaannya gitu ya. Misalnya dicari untuk kerja apa, ternyata mungkin nggak cocok gitu. Jadi harus dicek lagi. Dan kalau bisa sendiri aja, kalau bisa punya banyak waktu untuk riset lah gitu. Kalau dari Kak Tuti ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku banyak sih. Coba. Jadi kan ditanya tadi apa Hana, bagaimana AI itu mempengaruhi, sebenarnya sejak dia mulai ada dia sudah sangat mempengaruhi ya. Khususnya berapa hari yang lalu aku ikut satu kelas Zoom dari ya CapCut. Jadi dia ini seorang dosen, si yang narasumbernya dia dosen di satu universitas di Semarang. Terus akun TikTok dia itu full semua buatan AI. Dan ternyata ketika dia jelasin itu di situ aku kayak oh iya ya, ternyata bikin video AI itu kalau yang mau tarafnya udah profesional, nggak hanya ya promptnya gini ya. Aku mau, biasanya aku tuh bikin prompt kayak cuma gitu, kayak cuma jangan ganti wajah karakter, pertahankan wajah di foto, paling diganti latar belakangnya, bajunya ini itunya itu. Nah ternyata ketika aku ikut kelas itu si kreator ini ngejelasin banyak gitu. Untuk dia bikin video yang cuma beberapa menit itu dia butuh waktu yang lama juga enggak, tapi cepat juga enggak, karena satu video itu detail, dia harus mikirin bagaimana movementnya si kamera angle-nya gimana, levelnya gimana. Terus ketika ngomong kayak gini harus AI-nya harus ngegenerate-nya seperti apa. Bahkan karena dia bikin tema kerajaan, jadi mereka research dulu. Jadi ada timnya,
nanti mereka akan lihat, oh ini ceritanya misalnya yang sering diangkat tuh kalau ada di TikTok, cari aja AI Nusantara namanya. Dia pernah muncul kan, Ken Dedes itu kan. Nah, jadi hasilkan sesuatu tuh jangan yang apa sih, berlebihan gitu, dari nanti bisa jadi kesannya pembohongan publik kan. Jadi mereka tuh gak hanya bikin video, tapi di situ mereka ngasih tahu lo, oh gini loh, di zaman itu orang tuh berpakaiannya seperti ini, gaya arsitekturnya seperti ini gitu. Nah, untuk sekarang ketika dia sharing itu, si dosen itu sharing, beliau bilang gitu, kalau dulu kita bikin film kolosal harus pakai berapa ratus kuda beneran. Sekarang mulai nggak tergantikan sih, terbantu dengan adanya AI, kita tinggal pakai prompt, tapi itu nggak asal-asalan ternyata. Untuk bikin itu harus ada karakter sheet-nya gitu-gitunya. Itu sih yang paling pertama sih menurut aku yang akan terkena imbasnya dunia digital, periklan, film kan sekarang tuh banyak juga tuh mini-seri yang AI. Ya kalau kita lihat di TikTok ya. Gitu. Kalau menurut Kak Tuti 5 tahun ke depan seberapa pengaruh sih si AI sangat, ini? nggak usah 5 tahun sekarang aja dia sudah sangat berpengaruh. Karena kayak banyak perusahaan digital kan sekarang kayak CapCut, Google tuh mereka sangat sangat concern dengan perkembangan AI. Dan dari CapCut sendiri tuh kayak sekarang banyak banget, kayak minggu ini ada perkembangan ini, berapa hari kemudian udah ada lagi yang baru yang berhubungan dengan AI. Maya itu sih menurut aku. Terus ada pesan nggak Kak untuk orang yang masih ragu gitu pakai AI? Menurut aku ya nggak usah ragu pakai AI ya. Yang penting itu lagi sih, balik lagi ke diri kita, jangan sampai kita ketergantungan dengan itu gitu. Kita harus bijaklah dalam, kan dulu suka dengar gak sih dibilangin kayak bijaklah dalam bersosial media. Nah kalau sekarang bijaklah dalam menggunakan AI sih. Dan jangan takut gitu, karena kedepannya dunia yang berputar dengan cepat ini, semua berjalan dengan cepat, pasti kita tuh kayak butuh sesuatu yang akan membantu kita, yaitu AI gitu. Makanya jangan takut untuk belajar sih, karena kadang orang yang takut belajar dia akan ketinggalan. Oke, nah sekarang ini kita udah mau masuk penutup, mungkin dari Cici dan juga Kak Tuti. Mungkin boleh lengkapin nggak kalimat ini ya? Ayo, jadi AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi membantu dan mengembangkan kehidupan manusia jadi lebih baik. Oke, kalau Kak Tuti? Kalau aku, tapi AI bisa menggantikan manusia yang tidak mau untuk belajar, tidak mau engage dengan teknologi gitu. Gitu. Tapi ingat lagi, kita harus jadi pengguna AI yang bijaksana ya. Karena kadang AI suka disalahgunakan. Benar Kak? Kayak foto Miss Windy sopan gini, tiba-tiba diganti misalnya, sorry ya, Miss Windy pakai bikini gitu, atau diganti muka Miss Windy seperti ini, diganti jadi botak kepalanya, kan bisa kan sama AI gitu sih. Makanya diperlukan untuk bijaksana ya teman-teman. Yang penting Tuti bisa jadi duta AI. Iya. Enggak juga, teman-teman, saya nggak expert, cuma sering pakai aja. Oke, yang penting tetap perlu kebijaksanaan ya dalam Iya, betul. menggunakan AI. Oke guys, sekian untuk podcast hari ini. Semoga podcast ini sangat-sangat membantu ya untuk Semoga teman-teman ya. semua. Oke, terima kasih semuanya. See you. It's now Or never. Bye. BWWB.